Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Salam bahagia buat kita semuanya. Jumpa lagi di sini dengan channelnya Pak D, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi PPKN untuk kelas 9, bab 3, yaitu Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Silakan disimak, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan juga di-subscribe jangan lupa ya, untuk subscribe selalu. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah 4 tujuan pembelajaran kita pada kali ini, ya. Yang pertama, hakikat dan teori kedaulatan. Menurut Bedin, ia mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Ya. Diulangi lagi, menurut Jin Budin, dia mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Ini disebut dengan kedaulatan ke dalam. Kemudian, untuk kedaulatan ke dalamnya, Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 antara lain sebagai berikut. 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. Dan 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar atau external sovereignty. Adapun kedaulatan keluar, Indonesia dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 antara lain sebagai berikut. 1. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara-negara lain. 3. Presiden mengangkat duta dan konsul. Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Terdapat berbagai teori kedaulatan antara lain. 1. Teori kedaulatan Tuhan. 2. Teori kedaulatan raja. 3. Teori kedaulatan negara. 4. Teori kedaulatan hukum. Dan 5. Teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan Tuhan berpendapat bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Ya, bahwa raja di sini mempunyai kekuasaan tertinggi yang berasal dari Tuhan. Itu menurut teori kedaulatan Tuhan.
Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Jadi dalam teori ini dikatakan bahwa raja adalah penjelmaan dari Tuhan atau dianggap sebagai titisan dari Tuhan. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, rakyat di sini memiliki kekuasaan yang tinggi ya sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Amandemen Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksananya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. B. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Menurut GBJM Tin Birsi, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis atau demokratis Rechtsstaat. Pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Tiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Dan yang keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Adapun menurut Jimli Asidiki, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. 4. Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Menteri-menteri diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden. 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada Pasal 3 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Demokrasi parlementer terjadi pada tahun 1945 sampai 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan Presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Demokrasi parlementer. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh Presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada Presiden. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dengan digelarnya maklumat Presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Namun, pada praktiknya, dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan Undang-Undang Dasar secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan Presiden. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah Presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkan produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, hal yang digunakan adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Berikutnya, demokrasi pada masa reformasi. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Dalam satu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Adapun lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. 2. Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 4. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. 5. Mahkamah Agung atau MA. 6. Mahkamah Konstitusi atau MK. 7. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dan yang ke-8,
Komisi Yudisial atau KY. Demikian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, semoga sukses. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.